Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syukri Nabita Amiruddin dengan NIM E1123018. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas sedikit terkait linked list dari program mata kuliah struktur data dan algoritma White Python. Nah, kita masuk di penjelasan tentang kita masuk di halaman 21 untuk materi ini. Oke. Nah, bentar ya, saya lihat dulu slide-nya. Sampai baca sini. Nah, double linked list. Oke. Nah, single linked list memiliki satu keterbatasan besar. Nah, tidak tidak bisa menghapus node secara efisien jika kita hanya punya referensi ke node tersebut tanpa tahu siapa node sebelumnya. Nah, maka dari itu ini ketika this is not accessible ini mau dipindahkan ke depan ke arah yang paling depan itu tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena jika kita ingin menghapus elemen 3, maka kita perlu tahu elemen 2 karena kita harus menyambung ulang referensinya ke elemen 4. Nah, jadi ini tidak bisa. Namun, dalam single linked list, setiap node itu hanya tahu siapa node setelahnya. Nah, bukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, untuk mengatasi ini, kita gunakan double linked list. Karena kalau yang single linked list tidak bisa. Jadi, digunakanlah double linked list, di mana setiap node menyimpan dua referensi ke node sebelumnya atau pref dan ke node sesudahnya atau next. Pref itu adalah node sebelumnya dan ke sesudahnya itu adalah node text next. Seperti itu. Jadi ini memungkinkan operasi insert dan delete di posisi manapun dalam waktu dalam kurung 1. Asalkan node-nya sudah diketahui. Nah, kita bisa lanjut ke 2. Yang itu ada untuk menyederhanakan implementasi dan menghindari kasus khusus saat menambahkan atau menghapus di awal atau di akhir. Nah, menggunakan menggunakan dua node khusus, di mana yaitu ada header atau dummy node di awal dan trailer atau dummy node di akhir. Nah, keduanya itu tidak menyimpan data nyata, hanya digunakan untuk menyederhanakan logika. Seperti contohnya ini. Ada head, next, menuju ke trailer. Head dan next ini menuju ke trailer. Terus trailer, pref, menuju ke header. Jadi berulang. Kita bisa melihat contoh kode. Nah, kita buat kelas dulu ya. Kita bisa bikin contohnya itu kelas double linked list terus
def init self header sama dengan not none. Ini hapus dulu ya. Terus kita salin lagi, tinggal disalin aja. Nanti dengan trailer non oke. Setelah itu self header next sama dengan self trailer, terus self trailer self trailer ref sama dengan self header terus self size sama dengan null. Nah, kita coba jalankan. Oke, data bisa ya. Ini memang inputannya tidak muncul, tapi data tersimpan. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Setelah itu, kita masuk ke ini. Nah, untuk dengan sentimental node, nah operasi seperti insert dan delete menjadi seragam dimanapun posisi node. Kita tidak perlu cek apakah node di awal atau di akhir karena selalu diapit header dan trailer. Nah, contoh situasi kita bisa tambahkan node 5 sama seperti tambah sebelum node 2. Nah, seterus habis itu kita hapus node 3-nya. Nah, sama seperti hapus node terakhir yang seperti tadi. Nah, kita bisa ke sini lagi. Nih, sini ada node double linked list atau insert double linked list atau menambahkan node di double linked list. Nah, ini dia menambahkan di PVD, dia pakai double linked list. Nah, di mana di posisi manapun antara dua node di awal list setelah header itu seperti ini. Ini case insert attribute non empty list. Jadi listnya itu ada BWI, CFK dan SFO. Nah, ini mau ditambah FVD. Mau ditambah FVD dengan cara di pref header next trailer, habis itu pref baru header. Seperti itu. Nah, interestingnya. Itu bisa self data processor sama successor. Di mana itu neonode-nya itu sama dengan node data dan neonode pref-nya itu sama dengan predecessor. Nah, untuk neonode next-nya itu sama dengan successor. Terus predecessor-nya next-nya itu sama dengan neonode, successor pref sama dengan node juga. Tapi ditambah 1. Gitu.
Setelah itu ini menghapus node dari double linked list. Nah, dengan pref dan next yang tersedia, kita bisa langsung lepas node dari list dalam waktu konstan. Tidak perlu traversal. Nah, seperti ini. Tidak perlu transversal. Kita bisa coba juga kodenya. Lanjutannya sampai selesai. Nah, gimana? Kelas dasar kelas dasar double linked list ini, kelas dasarnya itu ada node, kelasnya itu ada node, ini kelasnya ada node, terus menyimpan datanya itu ada pref, data, dan next. Nah, kalau di sini pakai elemen, jadi bisa ditambahkan elemen. Jadi pref, elemen, dan next. Elemen pref dan next. Dia menggunakan itu. Nah, struktur list diturunkan dari base ini untuk digunakan di struktur data seperti di queue, positional, list, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa juga coba codingannya, ya. Kita bisa juga coba codingannya, tapi nanti setelah penjelasan ini. Nah, gimana? Ini adalah sambungan dari codingan di atas, di mana slide ini menunjukkan pembahasan dari dua operasi utama. Kenapa? Insert between atau dalam kurung self, predecessor, dan successor itu adalah untuk tambahkan node di antara dua node. Nah, ini itu adalah tambahkan node di antara dua node. Nah, di sini ada delete node. Nah, untuk menghapus node dari list yang telah ditambahkan seperti contohnya ini. Terus ketika kita mau setelah ditambahkan seperti ini, ini kan ada 4. Ketika mau dihapus, maka dia harus ubah codingannya lagi mencari delete node. Untuk menghapus ini, maka output yang ditampilkan itu adalah ini. BWI, CFK, dan SFO. Karena PVD-nya itu tadi sudah dilakukan delete. Ini ya, delete. Jadi, kedua fungsi ini adalah fondasi utama dan akan digunakan oleh struktur data turunan seperti di queue tadi dan positionnya. Nah, terus lanjut ke implementing the queue white double linked list. Ini dulu ya. Nah, the queue bisa memasukkan atau menghapus elemen dari dua ujung, depan dan belakang. Jadi, dia itu bisa menghapus dua ujung, depan dan belakang. Jadi itu. Itu ya. Dengan double linked list-nya itu semua operasi ini dapat dilakukan dalam waktu 0 dalam kurung 1 karena tambah perhapus di depan merupakan pakai header next, terus tambah hapus di belakang itu pakai trailer pref. Seperti itu. Ini ada codingan simulasinya. Di mana slide ini memberikan ilustrasi grafis bagaimana node ditambahkan dan dihapus. Ini node ditambahkan dan dihapus.
Posisi yang digunakan tetap antara dua node berkat sentinel, header, dan trailer. Nah, tidak ada kode di slide ini. Ini adalah lanjutannya, di mana struktur data seperti stack dan diview hanya bisa mengakses data dari ujung. Nah, namun bagaimana kita ingin menyisipkan elemen di tengah list? Kita ingin teman masuk di antrian ke depan, misalnya. Kan kita bisa coba codingan ini. Kita akan coba dulu ya. Nah, akan coba codingannya. Pertama, kita buat kelas linked dqui dalam kurung double linked base. Setelah itu ketik selesai. Linked betul linked dqui. Oke. Terus def first self if self is empty price empty the key is return self header sorry ya, header titik next titik element def last self if self is ft kurang price and typically is empty return the trailer ref element def insert first self bentar ya, belum selesai. Setelah itu kita self insert between self trailer ref self trailer. Setelah itu lanjut di
delete, delete, delete first self if self is empty, empty is empty dalam kurung raise and if we is return self delete node self header 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 next okay the delete plus so is so is if also if self is empty we is empty. Hmm, ini guys ya, ini aku login saja. Terus di sini price empty terus return self delete not self trailer setelah itu grab str so now kemudian tar sama dengan self header next or in line self element tambah
Star, Madengan, Star, Next, oh, hmm, for EM range, self size. Oh, ini salah ya. Self size. Astaga. Terus, how, when, art, December, stepper, star, woman, hmm, welcome, no, welcome, look at the web, insert, push, scroll, plus, 5, plus, plus 1, use, quit,
Green. Kita selesaikan dulu sama codingannya ya. Ini ada kesalahan ya. Ini salah di bagian atas ini saja ya, tapi kalau yang di lainnya enggak. Jadi dia tuh ternyata enggak bisa menunjukkan output seperti ini harusnya. Output seperti ini harusnya yang muncul. Tidak apa, yang penting kita sudah coba codingannya. Em, ini harus diimport lagi kayaknya. Oke. Jadi untuk itu kita lanjut saja ke slide. Lanjut saja pembahasannya ke positional list ADT motivasi. Oke, kita lihat saja di sini. Karena waktu juga, jadi nanti dicoba lagi codingannya, diperbaiki mana yang masih salah. Oke. Nah, untuk kita lanjut di sini di positional list ADT, di mana struktur data seperti strike dan di QUI hanya bisa mengakses data dari ujung. Namun, bagaimana jika kita ingin menyisipkan elemen di tengah list? Nah, kita ingin teman untuk masuk antrian di depan kita. Uh, jadi itu kemungkinan kita harus memakai ini positional list yang memungkinkan memanipulasi berdasarkan posisi, bukan hanya depan per belakang. Seperti itu. Terus menggunakan indeks seperti array dalam linked list itu tidak efisien. Kenapa? Karena harus traverse dari awal untuk mencari indeks tertentu atau dalam kurung 0 sama dengan n, 0 dalam kurung n. Nah, jika list berubah, indeks juga bisa berubah, tidak stabil. Nah, maka kita pakai abstrak posisi, bukan indeks. Seperti itu. Seperti itu. Ini seperti contohnya. Ini ketika mereka mengantri untuk membeli tiket, maka dia akan mulai mengambil dari urutan paling depan, bukan dari belakang. Tapi ketika dia masuk ke urutan tengah secara tiba-tiba itu tidak bisa diterima. Dia akan nanti ini akan indeksnya itu jadi tidak stabil karena aturannya itu harus dari depan atau antrean paling terdepan. Nah, kita lihat contoh word processor di mana saat mengetik kamu punya kursor bukan indeks. Nah, kamu bisa menghapus karakter setelah kursor atau sisipkan karakter di kursor.
Nah, positional list meniru konsep ini itu secara logis, bukan angka indeks saja. Gitu. Nah, terus yang ini, walaupun kita punya referensi ke node, kita tidak boleh memberikannya langsung ke user. Kenapa? Karena merusak abstraksi dan keamanan. Bisa terjadi error kalau node sudah dihapus atau tidak milik list itu. Nah, maka kita buat objek position untuk mewakili node secara aman. Gitu. Itu apa itu posisi atau the positional list ADT? Nah, sebuah posisi adalah abstrak node yang mempunyai satu metode utama, yaitu elemen yang menghasilkan eh, yang mengambil elemen ini ya. Jadi kita pakai posisi ini sebagai return value atau hasil operasi dan parameter untuk operasi. Nah, daftar metode ini adalah beberapa daftar metode di mana ada L first, L last, dan L before. Nah, L first dan L last itu merupakan posisi pertama dan terakhir. Kalau L before dan L after itu posisi sebelum atau sesudah. Nah, eh, L is empati juga dan len. Semua metode ini mengambil posisi, bukan data langsung. Nah, kita perlu elemen. Kita perlu elemen tadi untuk ambil datanya. Sini juga ada uh, beberapa metode dari yang di atas tadi. Ada the first, ada the last, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, semua metode ini melakukan operasi di sekitar atau pada posisi tertentu. Misalnya P sama dengan L, misalnya P sama dengan L ada del last 10, terus L ada di afternya itu P sama dengan 20. Terus observasi tentang posisi atau view of observation. Gimana? Ini first-nya itu mengambilkan posisi, perlu elemen untuk dapat nilainya. Nah, navigasi list dilakukan dengan posisi bukan indeks. Bisa digunakan dalam for loop karena ada dukungan iterasi. Gitu. Nah, ini adalah ini adalah beberapa metode yang sudah di series of operation on an initially empty positional list L. Ini contoh alur di mana yang pertama itu adalah tambah elemen depan, ya, tambah elemen depan, terus tambah elemen tertentu, di situ hapus posisi tertentu. Nah, langkah ini bisa divisualisasikan juga. Terus yang ke slide ke-41 ada implementasi positionalist atau positionalist implementation async double linked list, di mana propositionnya itu menggunakan metode positionnya menggunakan double linked base sebagai dasar. Seperti contohnya dia memakai double linked base sebagai dasar, terus ada nested class position. Setiap metode juga memvalidasi dan membungkus nodes sebagai posisi.
Nah, analisis ini dengan membungkus node dalam position, kita bisa cegah manipulasi langsung node dan validasi apakah posisi masih berlaku. Seperti itu. Terus validasi posisi, di mana validasi P, validasi, validasi P, validasinya itu cetak apakah P posisi yang valid milik list atau dan belum dihapus. Nah, setiap node punya referensi ke listnya agar bisa diverifikasi. Ini menjaga integritas struktur data. Terus ini ada kodenya juga. Nanti kita akan masukkan atau kalian boleh coba karena waktu ya. Jadi akses dan update metode dengan validasi di mana metode seperti add before itu memanggil validasi P, validata P untuk dapatkan node. Terus kemudian insert beacon-nya itu dipanggil dan dibungkus menjadi posisi. Nah, artinya lapisan pelindung selalu aktif, aman dari bug. Hmm. Jadi visualisasi positional list-nya itu ini merupakan alur navigasi dengan posisi seperti menambahkan, mengganti dan menghapus dengan mudah. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya di mana insertion sort pada positional list. Nah, kita pakai algoritma insertion sort di atas positional list. Nah, variabel penting marker akhir dari bagian list yang sudah diurut. Terus ada pivot, elemen berikutnya yang akan di sort. Terus ada wall, bergerak ke kiri mencari tempat yang tepat. Ini efisien karena kita tidak perlu geser array, cukup railing kode saja. Seperti itu. Nah, kita masuk ke case study. Case study forward list editor. Di mana contoh aplikasi nyatanya itu berupa browser dan musik, di mana browser itu track URL-nya itu yang paling sering dikunjungi. Nah, musik juga track lagu yang paling sering diputar. Seperti itu. Jadi gunakan positional list tiap nodenya itu adalah item dan value, item, value dan count. Nah, saat diakses count naik dan posisi diatur ulang seperti insertion sort. Tuh. Nah, di sini ini merupakan lanjutan yang tadi, lanjutan codingan di atas ini, di mana MTF mengasumsikan yang baru diakses akan sering diakses lagi. Nah, solusinya setiap akses pindahkan ke depan. Setiap akses pindahkan ke depan. Nah, cepat untuk akses, ini juga merupakan cepat untuk akses, tapi kehilangan urutan berdasarkan count atau nomor akunnya. Terus ada analisis performa MTP fast count sorter. Jika n elemen diakses n kuadrat kali MTF lebih cepat daripada count sort. Nah, seperti itu. Namun tidak selalu. Nah, untuk akses seimbang itu count sort bisa lebih baik. Nah, cocok untuk jelaskan trade-off dan kapan MTF digunakan. Seperti itu. Terus top K pada forward list dengan MTF. Nah, kita karena urutan tidak dijaga, kita harus cari top K dengan cara salin semua elemen ke tab, salin semua elemen ke
ten, tem, kalian semua elemen ke tem, terus ambil elemen dengan count tertinggi sebanyak k kali. Sebanyak k kali. Nah, O, K, N jika k kecil, dan O, N kuadrat jika K besar, misalnya top 25%. Nah, bisa dioptimalkan pakai priority queue. Seperti itu. Terus ini ada modifikasi untuk MTF. Nah, metodenya itu menggunakan move move up, move up, dimodifikasi agar langsung pindah ke depan. Terus menggunakan metode tab K juga uh, untuk juga diubah untuk menyortir sebelum menampilkan gitu. Terus ada perbandingan array face linked. Nah, perbandingannya itu kita bisa melihat dari penjelasan tadi bahwa akses cepat itu 0 dalam kurung 1, akses cepat itu 0 dalam kurung 1, insert 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 berhapus mahal di tengah. Terus hemat memori juga. Sindikan linked itu insert per hapus 0. Oh, ini. Insert per hapus 0, dalam kurung 1 di posisi mana saja. Terus aksesnya lambat, boros memori. Jadi itu adalah merupakan perbandingan array face linked. Nah, keunggulan linked strukturnya sendiri itu linked list ini cocok untuk sistem real time karena tidak tergantung pada size. Nah, insert delete cepat dimanapun. Penting untuk struktur seperti positionalist, DQI, dan terus selesai ya guys di kitab summary. Nah, ringkasan akhir ini mengapa kita butuh linked list. Nah, jenis-jenisnya yang sudah kita pelajari tadi ada single, double-ish, sama circular. Terus ada implementasi struktural dan fungsional. Nah, studi kasus nyata juga sudah kita bahas tadi dari GQI sampai favorit. Nah, analisis performanya dan perbandingan dengan array. Jadi, tinggal dari kita lagi mau pilih yang mana untuk dipakai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah menonton. Jangan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.